Jadi benar dia itu merasa bahwa dia tidak sampai hati kalau dia harus mematikan atau mengusir si sel cancer gitu loh. Hai guys, kita ketemu lagi sama Sasha ya. Kali ini kita belajar banyak dari Sasha. Seperti apa sebenarnya Sasha ini ya. Jangan lewatkan, tonton sampai habis karena saya belajar banyak banget dari Sasha episode ini. Oke guys, cek ya. Guys, jadi kasus Sasha ini sangat menarik sekali. Saya belajar banyak banget dari Sasha ya, luar biasa sekali. Jadi Sasha ini beberapa minggu yang lalu, mungkin ada sekitar 1 bulan yang lalu ya, itu Sasha memang pernah sakit parah ya, sehingga harus diberikan pertolongan secara medis ya. Nah di saat itu saya berusaha untuk masuk ya, untuk menghealing Sasha, tapi di saat itu keblok. Jadi saya susah sekali untuk masuk ya, mencari informasi pun saya susah sekali. Jadi saya berpikir pada saat itu, bukan berpikir tapi mengambil kesimpulan, blok ini biasanya secara umum ya, hampir 90% mereka-mereka yang akan pergi itu mereka akan ngeblok, sehingga mereka sudah menyerah, ibarat katanya seperti itu. Waktu kemarin itu kan dia dengan kondisi yang udah begitu parah ya, dia itu udah benar-benar ngedrop banget ya kan, dan ngeblok ya, yang saya bilang Bapak kan dia ngeblok ya gitu loh. Sehingga akhirnya dia mesti kita infus ya, kita kasih pengobatan gitu loh. Kita harus kasih dia pengobatan, meskipun pengobatan ya juga bukan pengobatan obat-obatan yang banyak gitu ya sebenarnya. Nah pada hari itu saya bilang pada papanya Sasha untuk mulai bisa melepaskan Sasha supaya tidak terlalu melekat gitu ya, supaya Sasha bisa mulai mempersiapkan diri dia kalau memang dia harus pergi. Nah blocking ini sendiri sebenarnya kita belum tahu detailnya apa itu blocking itu sendiri. Saya juga belajar sih dari kasusnya dia gitu loh. Nah begitu Bapak mulai membuat pelepasan sama dia, tidak terlalu melekat lagi gitu ya, di saat itu ya biasanya yang terjadi, banyak yang terjadi adalah di saat kita membuat pelepasan itu mereka pergi ya. Tapi waktu kemarin kan saya bilang Bapak, udah Pak coba dilepaskan aja, kalau dia kemudian sembuh berarti dia healer beneran gitu loh ya kan. Karena kita juga tidak banyak memberikan obat-obatan dalam artian banyak obat yang kita kasih gitu ya. Nah tapi yang menarik adalah di saat Bapak kemudian benar-benar melepaskan dia gitu loh. Nah yang terjadi justru pelan-pelan dia malah recovery ya Pak ya gitu loh ya kan. Nah itu juga unik sih sebenarnya. Dia pelan-pelan kemudian dia recovery, kemudian dia oke lagi, dia baik lagi, dia survive lagi, nah dan dia sehat lagi ya. Nah di saat itu yang kita lihat tumor kansernya juga semakin mengecil ya Pak, bener nggak? Nah itu tuh cukup aneh kalau buat saya gitu loh. Nah lalu
setelah itu saya juga sempat melakukan secara online ya, 2 kali kalau nggak salah, di saat dia memang sedang drop banget. Nah, lalu saya bilang sama papanya Sasha, kalau memang saat itu ya, itu kalau Sasha itu bisa survive, berarti Sasha ini tipikal yang healer. Nah, ternyata dalam beberapa hari kemudian kelihatan perubahan yang signifikan sekali, dan Sasha mulai kelihatan dia jauh lebih segar ya. Lalu kemudian dia kembali lagi normal, dia jalan lagi, kemudian dia gonggong lagi ya, dan itu sudah pasti sangat menyenangkan sekali buat papanya Sasha ya. Nah, saya nggak tahu ini, tapi barusan saya dapat something yang apa ya, menurut saya agak unik sih gitu, dan ini memang khusus buat dia. Saya nggak pernah menemukan ini di tempat lain gitu ya, maksudnya ini baru pertama kali saya menemukan gitu. Jadi Sasha ini tipikal yang memang menurut saya dia tipikal healer gitu ya, tapi uniknya tuh apa ya, dia merasa bahwa si tumor kanker ini bukan satu beban buat dia gitu, buat badannya. Jadi kayak dia menganggap itu jadi seperti apa ya, parasit yang bukan mutualisme, parasit aja udah gitu. Ya udah, kalau kamu mau hidup ya udah, nggak apa-apa gitu. Kalau dia mau, dia bisa menghealing sebenarnya, Pak. Gitu lah. Sasha ini tipikal healer. Mestinya dia bisa menghealing si sel cancer, tapi justru saya melihatnya, dia melihat si sel cancer ini, sel tumor ini sebagai sesuatu ya udah, nggak apa-apa kalau kamu hidup di sini gitu loh. Nah, jadi hari ini saya belajar ternyata Sasha ini luar biasa. Dia tidak melihat si sel tumor, sel cancer ini sebagai sesuatu yang membuat dia drop gitu ya. Tapi sebaliknya dia melihat dia memperlakukan sel tumor, sel cancer ini sebagai teman dalam badan dia gitu ya. Jadi benar dia itu merasa bahwa dia tidak sampai hati kalau dia harus mematikan atau mengusir si sel cancer gitu loh. Jadi sesudah saya cek lebih detail lagi, ternyata memang dia memberikan tempat sebenarnya tanpa dia sadarin ya. Jadi dia membiarkan si sel cancer itu ada di dalam badan dia. Jadi dia memang bersahabat dengan si sel tumor dan sel cancer ini ya. Itu menurut saya itu adalah apa ya, penalaran atau pemikiran gitu ya. Itu kelas tinggi banget gitu loh. Ya, yang dimana kita manusia itu kita harus terproses benar-benar, sehingga kita benar-benar menganggap penyakit itu adalah bagian di dalam tubuh kita gitu loh, bukan musuh gitu loh. Nah, itu yang saya dapatkan hari ini dari Sasha. Jadi Sasha merasa tumor kanker ini tidak mengganggu dia sama sekali, sehingga dia juga tidak mau mengganggu mereka gitu loh. Tapi ini memang extraordinary sih Pak. Saya akuin ini tuh juga, ini tuh luar biasa sih. Kalau menurut saya luar biasa. Dia benar-benar tipikal yang dia dulu kehidupan dia sebelum di tempat Bapak, dia punya masalah, punya segala macam aja tidak membuat dia punya trauma ya. Itu aja udah seperti dia udah bisa menghealing diri dia kan sebenarnya. Terus sekarang di rumah Bapak dengan kondisi benar-benar disayang, semuanya benar-benar ini dia juga tipikal yang memang sangat sayang gitu ya, sama Bapak sama Ibu gitu ya. Nah, itu juga kalau saya lihat nggak ada sesuatu yang gimana-gimana sih, nggak ada gitu. Malahan kalau saya lihat sesuatunya ya malah dia memberikan energi positifnya itu luar biasa banget sih gitu. Nah, itulah yang jadi dilema buat saya gitu ya. Saya tahu pemikiran seperti ini udah kelas tinggi gitu. Sementara sebagai seorang dokter, saya tetap harus memiliki prinsip bahwa sel tumor, sel kanker ini adalah musuh untuk sel sehat gitu loh. Nah, sehingga si sel tumor kanker ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Kenapa? Karena mereka ini kan troublemaker gitu ya. Mereka akan terus-terusan ngegrogotin badannya Sasha gitu loh. Nah, saya baru memberitahu Sasha hari ini
bahwa sel tumor cancer ini itu tetap bagaimanapun juga, meskipun kita bersahabat dengan mereka, tapi kita harus lihat apakah mereka menggerogoti sel-sel normal kita atau tidak. Ya, jadi tadi saya bilang sama dia, bayangkan si sel kanker kamu itu dia membelah lebih cepat, dia tumbuh lebih cepat daripada si sel kamu yang sehat gitu loh. Nah, lama-lama sel sehat kamu itu akan tergusur oleh si sel kanker, dia akan tambah besar di badan kamu gitu loh. Kalau dia udah bertambah besar, nah lama-lama sel sehat kamu akan tambah habis gitu loh, ya kan? Akhirnya kamu jadi suffer nanti. Nah, dia nggak bisa dikasih tempat karena mereka ini kan troublemaker gitu loh sebenarnya di badan kamu gitu loh. Nah, jadi dia baru mulai, ya asumsinya bukan saya mengajarkan sesuatu yang jahat gitu pada dia, tapi dia juga harus mengerti bahwa tidak semua sel yang dia berikan tumpangan ini semuanya baik gitu ya. Ya, artinya sel kanker ini kan bukan yang baik gitu loh. Ya, saya bilang buktinya dia bertambah besar kan gitu loh. Kalau dia tidak bertambah besar, dia stuck seperti itu, kita no problem. Artinya kita tidak lakukan apa-apa pun nggak masalah. Tapi kalau dia bertambah besar, nah itu yang jadi masalah sebenarnya buat kita, ya. Karena berarti kan kalau dia bertambah besar berarti dia akan menghancurkan sel-sel sehat karena dia tumbuh lebih cepat daripada sel-sel sehat. Nah, itu tidak bisa dibiarkan. Nah, saya tidak tahu paham saya ini benar atau tidak untuk Sasha, ya. Kami ini jadi seperti dua individu yang sedang berdiskusi ya tentang sel kanker. Hasilnya seperti apa saya nggak ngerti ya. Kita akan lihat nanti nextnya, karena menurut saya Sasha ini punya pemikiran yang sudah di atas rata-rata, jauh banget ya. Dia berpaham yang benar-benar dia bersahabat dengan apapun gitu loh. Nah, jadi saya juga nggak tahu kalau dia menangkap pesan saya dan dia merasa bahwa ini bisa dia terima, ya, maka seminggu atau 10 hari dari sekarang kita bisa lihat ya. Mungkin terlalu dini ya, kita akan coba lihat dalam 2-3 kali ke depan apakah si sel tumor kankernya ini itu akan kelihatan menjadi lebih baik atau tidak ya. Tapi kalau dia berasumsi yang berbeda dengan saya tidak bisa paksakan itu ya. Berarti dia sudah siap dengan segala risiko yang terjadi atas sel tumor dan kanker ini. Kira-kira seperti itu. Dan saya nggak punya hak lagi untuk mencampuri itu gitu, karena saya tahu dia punya pemahaman tuh di atas saya, kira-kira gitu ya. Saya merasa saya harus belajar banyak dari dia, bukan dia ya whatever lah. Tapi ya kita lihat kalau dia memang menerima pahamnya apa yang saya beritahu, ya kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk memerangi ini. Kira-kira seperti itu ya guys. Memang luar biasa, ini adalah kali pertama saya bertemu dengan the real healer ya. Jadi healer yang memang dia healer gitu loh ya. Saya nggak tahu, mungkin bisa juga karena efek dari mamanya Sasha yang memang pendoa ya, sehingga dia memang sudah punya energi positif yang luar biasa. Kenapa? Karena saya masih merasakan Sasha ini masih punya rasa sakit di pencernaannya ya, nggak enak banget. Yang memang bergas gitu ya, yang memang seperti sakit lemah gitu ya, kira-kira seperti itulah. Nah, tapi kalau saya lihat dia benar-benar mendinai itu gitu ya, sehingga dia nggak merasa itu jadi sebuah penyakit buat badan dia. Itu luar biasa banget guys, luar biasa. Kita harus belajar sebenarnya. Jadi dia benar-benar bisa memanage bahwa penyakit itu masih ada gitu loh. Tapi secara klinis dia tidak terpengaruh sama sekali. Nggak ada sama sekali secara klinis dia menunjukkan bahwa dia sakit gitu. Harusnya biasanya gejalanya udah jelas, dia pasti makannya susah segala macam gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bukan gejala awal, mudah-mudahan bukan gitu ya. Karena saya lihat dia benar-benar positive thinking ya. Saya berharap dia sehat terus gitu ya. Dia oke banget ya. Itu yang saya harapkan, dia bisa happy life ya, menjalani hidup ini ya. Itu harapan saya. Oke. Panjang ya. Tapi luar biasa, saya belajar banyak banget. Terima kasih banyak Pak Gibi ya.
terima kasih juga buat Sasha karena ini guru yang luar biasa di kehidupan ini ya. Saya bertemu dengan seseorang yang menurut saya mungkin dia udah sejenis pertapa gitu ya. Itu udah kelas tinggi banget guys, gila luar biasa banget. Terima kasih banyak for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Oke, see you guys. Bye.